Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya ya. Jadi di konten kali ini saya ingin jelasin kenapa mesin otomatis banyak orang cari ya. Jadi saya akan jelasin mesin otomatis itu apa saja sih kelebihan dan kekurangannya ya. Dan juga kebetulan saya di tempat saya pakai juga mesin fully otomatis untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya akan jelasin bagaimana kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa, dan juga apa saja sih yang harus di-maintenance-kan jika menggunakan mesin fully otomatis ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa mesin otomatis yang saya gunakan ya, karena saya pakai ini. Saya juga kebetulan ini mesin bukan mesin baru ya. Saya beli dalam keadaan bekas, dan juga ini mesin sudah berumur sekitar 8 sampai 10 tahun ya. Jadi nanti kita akan lihat secara detail apa saja yang harus di-maintenance dan lain sebagainya. Ya guys, jadi ini adalah mesin fully automatic saya ya. Ini kebetulan brand Jura ya. Jadi ini tipenya Impreza X90. Jadi ini mesin fully automatic pertama saya. Ya, meskipun udah lama ya, ini mesin udah sekitar 8 sampai 10 tahun deh versi ini deh. Ini versi pertamanya Jura ya. Kalau kalian bisa lihat di jurnal cikopi.com itu ada ya tipe ini ya. Kalian bisa lihat ini. Jadi mesin pertamanya Jura yang menurut saya, kenapa saya beli ini juga mesin saya ambil mesin bekas ya. Kenapa saya ambil tipe yang ini? Karena ini mesin pertama yang dibilang orang tuh mesin yang paling bandel yang tipe ini. Ya ini karena generasi pertamanya Jura. Ya jadi zaman dulu pertama kali keluar ini sekitar 20 jutaan lebih ya. Jadi ini saya beli baru 2 tahun lalu ya, sebelum COVID ya. Jadi saya gunakan ini sampai sekarang sih nggak ada masalah yang berarti ya. Ya, jadi oke, sekarang kita nyalain aja ya. Oh ya, yang ingin saya bilang, mesin fully automatic itu wattnya pasti lebih besar dibandingkan dengan mesin semi automatic ya. Ini mesin yang saya gunakan ini wattnya aja udah 1600 watt ya. Dan juga kalian bisa lihat deh, ini tangkinya sih luar biasa besar sih. Mesin semi automatic yang untuk home industries nggak ada yang segede ini sih. Ini kayaknya ada sekitar ini deh, ada mungkin 3 literan ya. Kalau saya lihat sih mungkin 3 atau 4 liter deh. Mungkin 3 sampai 4 liter ya. Nah, jadi kita lihat ya di sini, ini deep tray-nya ya. Ini gede loh ya. Ini jadi mesin ini dengan grinder Malkoning saya ya, itu N600 ya. Jadi kalian lihat ini tinggi ya. Makanya kenapa mesin otomatis lebih mahal ya. Kita membeli kemudahan ya. Jadi apapun itu simple ya. Jadi kalian cukup tekan tombol yang ada di sini nih. Itu yang kita beli ya. Kenapa mesin fully automatic mahal ya. Secara dimensi juga lebih besar ya. Dan juga kalian bisa lihat jadi di sini tuh ada tempat binsnya. Memang nggak besar sih ya. Jadi cuma sekitar 150 gram ya. Gak bisa banyak, maksimal 200 gram. Jadi ini di sini ada green size-nya ya. Kalian bisa lihat. Dan juga di sini kalian kalau nggak mau pakai bins, di sini juga kalian bisa taruh bubuk ya, ground bin ya. Jadi, dan juga yang bikin mahal mesin fully automatic ya. Nah, nih seperti yang kalian lihat nih. Kalau mesin semi automatic pasti nggak ada perintah seperti ini. Dia bisa kasih notifikasi kalau mesin kalian ini sudah kotor. Dan juga kalian harus membersihkannya dengan obat ya, tentunya ya. Jangan memakai air cuka ya. Kalau cara saya untuk menggagalkan perintahnya tuh seperti ini. Ya, kita matikan. Tekan sekali lagi. Nah, jadi coffee sudah ready ya. Jadi kita mengacuhkan perintah untuk membersihkan mesin ya. Dan juga yang saya suka dari mesin fully automatic ini semua serba sensor ya. Misalkan nih, saya angkat airnya ya. Jadi dia pasti ada indikator perintah untuk mengisi air ya. Ketika kita taruh, nah, jadi kopi sudah bisa digunakan lagi. Begitu halnya sama dengan jika air habis. Tadi kan tangki kita cabut. Ya, kalau di airnya habis, dia pasti suruh fill water ya. Jadi semua ada serba sensor. Misalkan juga saya cabut deep tray-nya ya. Ya tuh, tray missing. Jadi semua yang membuat mahal mesin fully automatic itu semua serba ada sensornya. Di titik mana dia pasti ada sensornya. Dan juga saya sudah bongkar PCB boardnya itu lumayan besar ya. Jadi Jura itu yang saya suka, dia teknologinya
canggih pertama ya. Kedua yang kenapa saya pilih ini karena spare partnya juga termasuk durable ya. Jadi harga spare partnya dibilang murah juga enggak, ya tengah-tengah, tapi pakai lifetime-nya tuh lumayan panjang ya. Dan juga saya anjurkan jika kalian menggunakan mesin fully automatic seperti ini, kan karena wattnya gede ya. Kalau bisa kalian pakai kabel roll seperti saya nih ya. Karena wattnya gede, saya pakai kabel roll yang ini lumayan besar ya, supaya tidak kebakar ya. Jadi kalian lihat di sini juga ada lampu LED ya. Ini zaman dulu aja udah ada lampu LED seperti ini ya. Jadi ini penampungannya juga besar, saya kasih lihat ya. Ini penampungannya ada 2 ya. Jadi ini untuk penampungan air panas, pembuangan airnya, dan juga di sini bubuk-bubuknya. Nah, kalau kalian lihat ya. Jadi dia dibagi 2, ini untuk yang basah dan ini untuk yang kering. Dan juga ini bisa di adjustment nih, yang saya suka dari Jura juga. Jadi kalau gelas kalian mau kecil, kalau gelas kalian gede, dia bisa dinaikin setinggi ini ya, kalian lihat. Dan juga di sini itu untuk pemanas gelas ya. Jadi saya taruh bening seperti ini supaya misalkan gelas kita basah tidak langsung masuk ke dalam mesinnya, kan bahaya juga ya. Di sini boilernya nih. Ya di sini, dan juga ini yang saya suka, steamnya dia seperti mesin-mesin semi otomatis pada umumnya ya. Jadi saya nggak suka yang selang sih. Kalau yang selang itu biasanya susu yang dihasilkannya kurang kental, makanya saya lebih suka yang model seperti ini ya. Nah di sini juga ada tombol rahasianya nih yang saya suka ya. Ini untuk memprogram kopi kita ya. Jadi ini kopi bubuknya, yang ini untuk backflashnya ya. Jadi ini untuk program kalian, kalau kopinya kalian gramasinya mau berapa gram, bisa disetting dari sini semua tombol-tombol sini ya. Jadi kalian mau berapa gram nih, bisa disetting sini, dia bisa langsung otomatis memakan berapa beansnya berapa gram dari sini ya. Yang saya suka di situ, yang bikin mahal juga dari mesin otomatis, kelihatan mewah kan. Jadi ini untuk programnya ya. Jadi kita bisa lihat juga ini untuk air panas ya. Ini untuk kopi ya. Long black americano tuh saya biasa pakai yang ini untuk single espresso maksud saya. Ini double espresso, ini coffee ya, coffee biasa ya. Ini double coffee lebih besar kapasitasnya. Jadi kayak gitu. Dan juga di sini saya kasih lihat ya. Ini untuk tombol kopi juga, air panas maksud saya. Ini untuk steam. Ya ini juga sama, ini untuk steaming, ini untuk keluar uap juga ya. Jadi kita lihat hasil kopinya. Kita pakai yang double espresso aja ya. Oke, ini hasil kopinya ya. Ya, cuma yang membedakan mesin menurut saya ya, dibandingkan mesin fully automatic dengan mesin semi auto, untuk tampingnya mesin fully automatic kita nggak bisa ngatur ya, mau seberapa kuat atau seberapa kencang ya, dibandingkan karena kalau semi automatic kita bisa mainkan di tamping ya. Misalkan kopinya kurang, kremanya kurang ya, seperti yang kita lihat ini, kita bisa atur. Kalau mesin fully automatic dia tidak bisa diatur untuk seberapa kuat tekanan tampingnya, karena mesin yang ngatur ya, karena namanya udah fully automatic, jadi otomatis. Jadi ini menurut aku ini kremanya masih kurang ya. Jadi biasa aja sih ya, ini dibilang banyak sih enggak, ini benar-benar tidak ada sih ya. Jadi itu yang saya suka kan, karena apa kita beli fully automatic itu memberikan kemudahan aja ya. Jadi kita tidak perlu skill, kita hanya butuh tombol-tombol ini aja ya. Dan juga jika kalian sudah disuruh rinse, membersihkan, kita harus membersihkan lebih baik, jangan menunda lagi. Itu hanya tadi saya memberikan cara seperti itu, hanya memberi contoh ya, tapi jangan ditiru ya guys ya. Ini hanya untuk memberitahu kepada kalian, edukasi aja ya. Jadi untuk steamingnya nanti kita akan coba, kita akan lihat juga hasil buihnya tuh seperti apa.
Kita sekarang coba yang tadi kan yang double ya, sekarang kita coba yang single. Oke, ini kita bisa lihat ya, kremanya lebih mending sedikit ya dibanding yang pertama ya. Ya kalian lihat ya, mungkin juga mesin yang tadi kita nyalakan itu masih belum panasnya, belum maksimal juga bisa kemungkinan. Dan juga bisa diakalin dengan beansnya ya. Ini beans yang saya pakai cukup agak light roast ya. Jadi dia warna kremanya mungkin tidak bisa dihasilkan secara lebih tebal ya. Jadi ini agak light roast. Dan juga nih, kalau misalkan kalian ingin mungkin kopinya terlalu strong nih, cara menggunakannya tuh seperti ini. Ya, ini kita ambil air panasnya. Ya cukup mudah ya, kalian nggak perlu tuang-tuang dari mana, dan juga tidak berantakan, rapi gitu loh. Nah, ini untuk kita ambil air panasnya jika kalian ngerasa, kopinya terlalu strong nih. Ya, jadi sekarang kita akan kasih lihat hasil steamingnya tuh seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode steamingnya ya. Jadi di sini ada gambar nih, ini uapnya nih ya. Nah, sekarang kita lagi panasin ya. Dan jangan lupa selalu siapkan kain basah. Oke. Udah cukup panas, sekarang kita akan steaming. Dan jangan salah ya guys, kita harus selalu menggunakan susu fresh milk ya, supaya menghasilkan foam yang lebih baik. Oke, seperti biasa langsung kita flush ya, supaya tidak mampet. Jangan lupa dibersihkan. Ya guys, jadi mesin fully automatic juga bisa menghasilkan latte ya. Hasil foamnya juga menurut saya bagus, nggak kalah dengan mesin semi automaticnya. Kalian bisa lihat ya, hasilnya smooth ya. Ya hasilnya oke. Nah, dan juga jangan lupa nih, kalau kalian udah steaming ya, ini jangan lupa langsung dimatikan. Sorry. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, ini untuk hasil steamingnya. Dan biasanya untuk saya ya, ini saya cabut supaya ini saya cabut, saya celupkan lagi ke air hangat ya, supaya tidak terjadi sumbatan ya, alias bersih. Dan juga yang saya suka nih dari mesin fully automatic, ketika kita matikan sudah tidak membunyikan, dia ada unit rinsing, dia jadi otomatis membersihkan semua yang ada di dalam. Ya, jadi otomatis backflush ya, kalian bisa lihat nih kotorannya sudah keluar ya. Jadi
yang menyebabkan mesin fully automatic mahal itu programnya ya. PCB boardnya banyak sekali program-program ya, kalian nggak bisa lihat. Dia otomatis cleaning ya. Nah, ini udah mati, dia berarti sudah melakukan cleaningnya ya, baru dia bisa mati, benar-benar mati mesinnya ya. Jadi saya lupa juga bilang ke kalian, ini material semua ini plastik ya. Tapi meskipun plastik, dia plastiknya bukan plastik sembarang plastik ya. Ini plastiknya sudah ABS yang pasti ya. Jadi ini juga bahannya tuh lembut ya, halus, dia ada licin-licin ya. Jadi bukan kasar. Buat build quality-nya sangat-sangat kokoh ya. Kalian bisa lihat ini gede. Ini yang saya suka dari mesin Jura sih. Dibanding dengan mesin-mesin yang sekarang ya, di zaman sekarang sudah canggih-canggih sekali. Sudah pada touchscreen dan lain-lain, dan juga harganya tidak, mesin fully automatic yang sekarang menurut saya harganya masih masuk akal dibanding mesin-mesin otomatis yang dahulu kala harganya ya. Sekarang ada yang harganya 5-6 juta, 7 juta, 8 juta udah canggih-canggih ya. Jadi secara garis besar itu mesin fully automatic itu kinerjanya itu seperti itulah semuanya. Ya nggak jauh beda dengan mesin yang saya gunakan ini. Ya, jadi kita akan kasih kesimpulan, kelebihan dan kekurangan sebelum kalian ingin meminang atau membeli mesin fully automatic ini ya guys. Nah, bagaimana tadi kalian sudah lihat kan mesin fully automatic saya itu seperti apa ya. Kalian bisa lihat tadi hasil kopinya juga, hasil steamingnya juga ya, nggak kalah dengan mesin semi auto ya. Jadi saya akan beri kesimpulan yang pertama untuk mesin fully automatic. Yang pertama yaitu untuk masalah positifnya dulu ya, saya memberitahu ya. Yang pertama menurut saya ketika kalian ingin membeli mesin fully automatic, yang pertama yang saya suka itu karena kita ambil kemudahannya ya. Jadi hidup tuh praktis, ibarat kita memudahkan hidup lah. Kalian cukup pesan mau kopi, cukup tekan kopi mau yang strong atau yang tidak strong ya. Jadi itu yang saya suka, dan juga kalian tidak perlu takut kehabisan air ya. Sebenarnya mesin tuh pantang jika kalian airnya habis ya. Jadi ini dia memberikan sensor, memberitahu di display. Jadi kalian bisa lihat di display ya. Jadi kalau mesin kalian kotor, mesin kalian airnya habis, jadi memberitahu. Itu yang saya suka dari mesin full automatic yang pertama. Yang kedua saya suka lagi yaitu tangki airnya cukup besar ya. Jadi kalian tidak perlu memikirkan harus refill, harus lihat tangki air terus menerus. Itu yang saya suka. Ya, jadi yang ketiga, mesin menurut saya dimensinya tuh cukup gede ya. Jadi kelihatan sekali mesin itu mesin mahal ya, mewah ya. Siapa sih yang nggak suka dengan mesin yang kelihatan tampilannya tuh gede, bongsor ya. Jadi kita pasti ngerasa ini mesin ini namanya baru mesin kopi ya. Tidak seperti yang kalian bisa lihat ya, ini mesin semi otomatis saya yang tidak terlalu besar ya. Jadi kalau mesin full automatic pasti orang suka yang gede-gede ya, seperti itu. Yang keempat menurut saya ya, kalian tidak butuh skill nih jika kalian ingin menghasilkan kopi yang dengan sesuai SOP kalian, prosedur kalian, mau kopi kalian. Jadi kopi kalian itu ibaratnya stabil terus ya, karena kan mesin yang ngatur ya. Jadi nggak mungkin rasa kopi kalian itu aneh. Misalkan kita buat kopi yang pertama rasanya begini, kopi kedua rasanya beda. Itu kayaknya lebih meminimalkan resiko ya, karena kan mesin yang ngatur. Harusnya tidak mungkin terjadi perbedaan rasa sih menurut saya ya. Ini yang keempat ya. Dan yang kelima yang saya kira itu dia ada lampu LED-nya juga ya. Ada lampu LED-nya, dan juga kalian bisa lihat ya tadi untuk menghasilkan ekstraksi kopinya dia bisa adjustable ya. Jika gelas kalian mau pendek, mau sedang, mau besar, dia semua bisa fit ya di dalam mesin itu. Beda dengan mesin semi auto yang kita lihat ya. Di samping saya juga kalau kalian gelasnya segini mau lebih ketinggi lagi ya nggak bisa ditinggiin ya kan. Jadi mesin otomatis itu kalian bisa lihat, kalian bisa di adjustable ya. Itu 5 positif yang bisa saya berikan jika kalian ingin meminang mesin fully otomatis ya. Dan juga ada juga 5 yang ingin saya kasih tahu jika kalian ingin membeli mesin semi otomatis, mesin fully otomatis maksud saya, kalian harus pikirkan 5 ini ya. Yang kita mulai langsung, yang pertama udah pasti wattnya gede ya, beda dengan mesin semi otomatis yang lainnya ya. Kalau mesin-mesin yang seperti yang kecil-kecil ini watt paling gede juga mungkin 1000 ya, 1200, 1450 ya. Jadi ini wattnya rata-rata kalau mesin fully automatic wattnya kalau nggak 1600, 1800 dia biasanya di atas itu ya. Dan juga yang kedua yang menurut saya ya, kalau misalkan ada part yang hilang nih, misalkan tangkinya hilang lah, atau juga mungkin ada sesuatu part yang hilang, misalkan di traynya hilang
mesin itu nggak bakal bisa berjalan sih sampai kalian mempunyai spare part yang pas untuk mesin kopi itu sendiri. Ya, jadi untuk part-part yang tertentu itu kalian harus benar-benar telaten, jangan sampai hilang, supaya mesin itu dapat beroperasi lagi ya, karena sensornya itu saling membutuhkan. Ya, jadi kalau nggak ada barang ini, mesin itu tidak bakal berfungsi. Yang ketiga, yang menurut saya sisi kekurangannya ya, jadi mesin fully otomatis itu pasti harus sering di maintenance ya. Kalau tidak di maintenance, ya biaya kerusakannya itu harganya lumayan mahal ya, karena butuh bongkarnya juga tidak mudah. Ya, saya sudah pernah lihat orang mereparasi mesin fully automatic, tarifnya cukup lumayan ya. Kalian servis minimal pasti menghabiskan minimal 500 sampai 1 juta ke atas ya, tergantung brand mesin kopi fully automatic kalian ya. Ini kalian harus rajin cleaning. Tidak boleh misalkan udah ada perintah rinse, kalian harus tetap melakukan rinse, meskipun kalau kalian ngerasa ini kayaknya belum terlalu kotor deh, tetap kalian bagus melakukan cleaning sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Ya, yang keempat menurut saya ya, hasil kopinya ya. Setelah saya pakai juga mesin fully automatic dengan mesin semi auto, hasil kopinya itu tetap lebih enak mesin semi auto menurut saya. Ya, lidah saya sih. Jadi mesin fully automatic bukannya nggak enak, tapi menurut saya kopinya kurang strong, kurang kental ya dibandingkan dengan mesin semi auto. Ya, jadi ini yang nomor 4 ini nih, ini tergantung kebutuhan ya. Ada yang suka strong, ada yang nggak suka strong. Ini tergantung kepada kalian ya. Ini yang menurut saya sih hasil kopinya beda ya dengan mesin semi auto. Saya lebih suka semi otomatis, saya lebih suka yang strong. Dan juga yang kelima, menurut saya untuk steamingnya dia hasilnya bukannya beda ya. Kalian misalnya kalau mesin semi automatic pada umumnya itu dia stainless, sedangkan untuk mesin rata-rata mesin fully automatic dia pasti memakai selang deh. Ini karena saya sudah upgrade, aslinya bukan dapat yang seperti ini ya. Dia biasa melalui sedotan, selang disedot nanti jadi mic frother yang model selang ya. Menurut saya itu hasil susu foamingnya tuh kurang maksimal sih, atau saya kurang suka sih ya. Jadi kalian boleh pikirkan dari 5 hal yang saya bilang tadi sih ya. Jadi untuk mesin full automatic paling penting yang tadi 5. Kalau kalian kurang jelas, nanti kalian boleh diskusi dengan saya di kolom komentar. Nanti saya bakal ulangin lagi, dan juga saya bakal jelasin ke deskripsi saya ya guys. Jadi itu aja. Jika kalian ingin meminang mesin full automatic ya, jadi saya udah jelasin kelebihan dan kekurangannya. Semoga informasi ini dapat membantu kalian ya. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka channel ini. Terima kasih jika kalian sudah dukung channel saya ini. Dan juga kalian tetap sehat selalu ya guys ya. Tetap protokol kesehatan. Terima kasih.